Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kasus yang sangat sadis terjadi di sebuah ladang durian dan tragisnya korbannya merupakan anak-anak. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Dan ini dia. Buah durian menjadi salah satu buah yang banyak diminati orang tanpa terkecuali. Harganya yang bervariasi dan ukurannya yang berbeda-beda membuat harga jualnya pun cenderung melambung tinggi. Awal mula 3 Maret tahun 2022. Beliau ini bernama Pak Adli. Pak Adli merupakan pemilik ladang durian di daerah Desa Rajabasa, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pagi itu, beliau ingin menyusul anaknya di ladang durian miliknya. Namun, beliau dikagetkan dengan suara anaknya yang berlari ke arahnya. Lingkar, nama anak Pak Adli, memberikan informasi bahwa Lingkar mendapati adanya bercak darah yang banyak di ladang itu. Pak Adli yang penasaran pun mencari tahu kebenaran informasi dari anaknya. Setelah ditelusuri cukup jauh, beliau mendapati adanya darah yang terlihat di tanah. Beliau pun melanjutkan penelusurannya. Lalu beliau menemukan 2 iris daging. Beliau berpikir itu adalah daging sapi yang tercecer milik warga. Dan Pak Adli pun menanyakan ke tukang aren yang saat itu kebetulan lewat di ladang itu. Namun tukang aren itu tak mendapatkan informasi apa-apa jika ada orang memotong sapi atau kambing atau hewan lainnya, dan dagingnya pun yang tercecer. Tukang aren pun tak tahu tentang itu. Lalu Pak Adli pun terus menelusuri jalan tanah yang ada di ladang itu. Betapa kagetnya beliau melihat jasad. Pada saat itu beliau belum tahu jasad itu jasad siapa. Dan temuan itu pun langsung beliau laporkan kepada kepala desa dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian Lampung. Karena harus pagi harus pulang, jadi kan saya jemput ya. Mereka menjadi semua melihat ada darah. Nah, saya lihat bawahnya, saya turuti sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ada tukang deret aren itu di situ. Dia udah lemas melihat darah, jadi nggak tahu melihat darah aja udah lemas. Nah, di bawah aren itu saya temukan 2 iris daging. Itu bagian kira-kira bagian apa daging? Kurang tahu, irisan daging aja, yang jelas daging semua. Saya perkirakan daging hewan tadinya. Maka saya bilang, tenang aja, ini kayaknya kalau nggak orang motong kambing, motong sapi. Nah, setelah saya telusuri terus, lewat rawa itu saya temukan sosok mayat. Tapi saya belum tahu itu lehernya, kepalanya nggak ada, saya belum tahu, hanya bujuran badan sama kaki aja. Tak lama, pihak kepolisian setempat pun mendatangi lokasi kejadian. Dan ternyata jasad tersebut hanya tubuh saja. Sedangkan saat itu tubuh tersebut tanpa kepala. Temuan jasad ini ditemukan di pagi hari. Pihak kepolisian dibantu warga terus mencari organ lain yang belum ditemukan, yakni kepala korban. Cukup lama mencari dan akhirnya anggota tubuh itu pun ditemukan. Dari penemuan tubuh korban diketahui jam 07.00 waktu setempat dan kepala korban diketemukan pada pukul 09 pagi. Jarak antara tubuh dan kepala itu 100 meter. Polisi dan warga sempat kesulitan untuk mencari anggota tubuh itu karena tertutupi oleh semak-semak belukar. Dan dari situ langsung terungkap bahwa jasad tersebut adalah Raffi Danu Sanjaya, bocah yang masih berusia kurang lebih 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Lantas jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat guna kepentingan lebih lanjut. Tak lama warga berkerumun, sangat ramai. Ternyata muncul seorang pria dari ladang pohon durian itu dengan membawa sajam. Dari situ warga menaruh kecurigaan bahwa itu adalah pelakunya. Dan kebetulan saat itu pihak kepolisian Lampung masih berada di lokasi kejadian. Warga dan pihak kepolisian beramai-ramai meringkus pria itu. Namun tak mudah bagi pihak kepolisian karena pria itu membawa senjata tajam dan melakukan aksi perlawanan. Warga yang geram dan jumlah yang banyak akhirnya bisa meringkus pria itu bersama pihak kepolisian. Pihak kepolisian sempat kesulitan menghalau aksi warga yang ingin main hakim sendiri dan akhirnya pihak kepolisian pun membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Lantas, siapakah pria misterius itu? Usut punya usut. Ternyata pria itu bernama Khairul Anwar yang berusia 25 tahun. Khairul Anwar merupakan penjaga ladang durian milik Pak Adli. Diketahui Khairul Anwar sudah bekerja selama 7 tahun di ladang milik Pak Adli. Pak Adli pun mengaku bahwa benar bahwa penjaga ladang durian itu memang si Khairul Anwar. Lantas bagaimana Pak Adli bisa mengenal Khairul Anwar? Awal mula dahulu, keluarga Khairul Anwar merupakan keluarga yang tergolong dalam kondisi yang tak stabil ekonominya. Bahkan atas kebaikan Pak Adli memberikan salah satu lokasi kebunnya untuk dirawat. Kebun itu berisi tanaman lada dan di kebun itu juga terdapat 7 pohon durian. Lantas, Pak Adli juga mempekerjakan Khairul Anwar di ladangnya. Desas-desus warga mengatakan bahwa Khairul Anwar merupakan seorang yang bisa dibilang mengalami gangguan kejiwaan.
Namun, Pak Adli selama mengenal orang tua serta Khairul Anwar terlihat fine-fine aja, tak menaruh curiga seperti apa yang dikatakan warga. Akan tetapi, Pak Adli pun kaget bahwa Khairul Anwar dalang dari pembunuhan Raffi Danu Sanjaya. Singkat cerita, tanggal 4 Maret tahun 2022, Raffi Danu Sanjaya telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kesaksian warga yang dekat dengan rumah Khairul Anwar pun mengatakan bahwa Khairul Anwar orangnya tertutup, kurang bersosialisasi kepada tetangga. Tetangga itu pun menyebutkan bahwa kakak Khairul Anwar mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan tetangga Khairul Anwar pun membeberkan hal yang membuat heboh warga sekitar, bahwa Khairul Anwar dahulu pernah membongkar makam milik salah satu warga desa. Sementara itu, pihak kepolisian sudah mengenakan baju orange yang artinya Khairul Anwar memanglah pelakunya. Dan pihak kepolisian Lampung juga memeriksa kejiwaan Khairul Anwar. Menurut keterangan pelaku, saat itu dirinya melihat korban melintas di hadapannya. Saat itu, Khairul Anwar juga sedang menjaga ladang durian milik Pak Adli. Khairul Anwar menyangka korban ingin mencuri durian di ladang milik Pak Adli, dan entah bagaimana antara pelaku dan korban terjadilah omongan atau pembicaraan yang menyinggung pelaku, sehingga terjadinya pembunuhan sadis ini. Itu menurut keterangan pelaku. Akan tetapi, menurut AKBP Zaki Alkazar Nasution berpendapat yang berbeda. AKBP Zaki mengklaim bahwa pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan, karena saat dimintai keterangan, pelaku sangat lancar dalam menjawab. Namun, apapun hasilnya nanti, AKBP Zaki Nasution akan terus melanjutkan proses hukum ke pelaku. Sementara, AKBP Ferdiansyah, Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, memberikan keterangan singkat mengenai kronologi kejadian. Untuk mencari durian jatuh yang ada di desa Gunung Subing, Raja Basa Lama, Labuan Ratu, di mana ada kedua anak tersebut telah mendapatkan dua durian yang jatuh. Kemudian korban mengajak lagi kawannya untuk mencari durian jatuh. Akan tetapi kawannya tersebut tidak mau, sehingga kawannya kembali ke gubuk. Kemudian kawan korban sempat mendengar dari kejauhan suara korban menjerit minta tolong. Akan tetapi dari teman korban menganggap itu hanya sebagai bercandaan. Kemudian berdasarkan keterangan tersangka dan kita sudah melakukan olah TKP di lapangan, tersangka itu dia menjaga ladang kebun durian. Dia bersama dengan orang tuanya, yang dimana orang tuanya itu ditunjuk oleh pemilik ladang untuk menjaga duriannya, dan anak tersebut ikut dengan bapaknya. Kemudian berdasarkan keterangan tersangka mengikuti korban untuk pada saat mencari durian tersebut. Kemudian di situ korban berhadapan dengan tersangka. Kemudian tersangka sempat merebut senjata tajam yang dibawa oleh korban. Kemudian di situ korban langsung ditusuk oleh tersangka di lehernya. Kemudian setelah merebut suban tersebut, tersangka langsung menggerek ataupun memutus sampai dengan leher korban terputus. Ibu Zubaidah merupakan ibu kandung korban. Ibu Zubaidah meminta pelaku dihukum seberat-beratnya dan merasakan apa yang dirasakan anaknya. Syukur masih lah, di mana sakitnya rasa anak saya itu, mungkin juga saya minta anak itu harus sakit juga seperti muka anak saya. Dari Ibu Zubaidah mengatakan Raffi Danu Sanjaya meninggalkan rumah pada pukul 05.00 pagi untuk menyusul Lingkar, anak Pak Adli yang diketahui sudah berada di ladang durian. Ibu Zubaidah pun berpesan agar Raffi Danu Sanjaya tidak pulang kesiangan. Namun rupanya pagi itu menjadi hari di mana Ibu Zubaidah melihat Raffi di rumah itu untuk terakhir kalinya. Tak lama, Ibu Zubaidah pergi ke pasar dan setelahnya mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah tiada. Diperkirakan pembunuhan terjadi pada pukul 06.00 pagi waktu setempat. Dan saat mencari durian jatuh, diketahui anak-anak ini berjumlah 3 orang, antara lain Lingkar, Raffi Danu Sanjaya, dan 1 teman lainnya. Menurut informasi, gubuk yang mereka pakai jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi pencarian durian yang jatuh. Dan inilah 2 durian yang menjadi barang bukti. Atas perbuatan kejinya, Khairul Anwar dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara paling lama 15 tahun.